Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keterampilan Mengelola Kelas. Selanjutnya di sini ada anggotanya, saya sendiri Dina Dwi Fatmawati dan teman saya Hilda Dwi Cahyani. Pembahasannya yang pertama keterampilan mengelola kelas, kedua keterampilan manajemen kelas, dan yang terakhir tujuan manajemen kelas. Pembahasan yang pertama yaitu keterampilan mengelola kelas. Pembelajaran merupakan hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Menurut Miftahul Huda tahun 2013, pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses transfer informasi dari pengajar kepada peserta didik. Pengajar harus dapat memodifikasi suatu informasi sehingga dapat diterima oleh siswa secara tepat dan menyeluruh. Kemampuan guru dalam menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran ini merupakan hal yang tidak mudah. Guru perlu memiliki keterampilan mengajar yang mumpuni sehingga siswa dapat belajar dan terlibat atau engage dan tujuan. Menurut Turner tahun 1973 ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai seorang guru. Adapun 8 keterampilan dasar mengajar itu adalah sebagai berikut. Pertama, ada keterampilan bertanya. Dengan bertanya, seorang guru harus minta penjelasan dan untuk mengetahui sesuatu. Dalam proses pembelajaran, bertanya berperan penting karena pertanyaan guru dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Dan kedua, ada keterampilan memberikan penguatan. Pada jenjang pendidikan dasar, memberikan penguatan harus dilakukan sesering mungkin. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, ada keterampilan membuat variasi stimulus. Variasi dalam konteks belajar mengajar merujuk pada tindakan guru yang disengaja atau secara spontan dengan tujuan untuk mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan yang menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti, sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ada banyak ahli public speaking berpendapat bahwa membuka dan menutup kelas merupakan hal yang penting untuk audiens, karena ini menentukan keberhasilan seorang guru. Membuka kelas ibarat pesawat yang akan landas, sedangkan menutup kelas ibarat pesawat yang akan mendarat. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM. Diskusi yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau pemecahan masalah melalui proses yang memberi keterampilan berpikir, berinteraksi sosial, serta berarti sikap positif pada perbedaan pendapat dan membangun. Selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Proses pembelajaran di kelas merupakan suatu hal yang kompleks. Dikatakan kompleks karena jika ada 25 siswa dalam suatu kelas, maka guru memiliki 25 keunikan dan karakter yang berbeda. Yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar dalam kelompok kecil di sekolah dasar seringkali dilakukan karena kebutuhan scaffolding dan pendampingan belajar. Selanjutnya ada tujuan manajemen kelas. Secara umum, manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, kegiatan tersebut akan dapat berjalan efektif dan terarah sehingga tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Novan Ardi Wiani tahun 2013 halaman 64. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 1986 halaman 68, tujuan manajemen kelas adalah agar setiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.